Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Masih tentang sistem gerak manusia, dan pada video kali ini Ibu akan membahas tentang persendian. Disimak ya. Adik-adik, persendian atau artikulasi itu merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, untuk melakukan fungsi itu perlu adanya komponen penunjang pada sendi. Nah, berikut adalah komponen penunjang sendi. Pertama, ada kapsula sendi. Nah, kapsula sendi ini merupakan lapisan berserabut yang melapisi sendi. Kemudian komponen yang kedua berupa cairan. Nah, namanya cairan sinovial. Oke, cairan ini berfungsi sebagai pelumas yang berada pada kapsula sendi. Oke, selanjutnya komponen penunjang sendi yang ketiga adalah ligamen. Oke, ligamen ini berupa pengikat ya, pengikat tulang satu dengan lain yang berupa serabut. Jadi ligamen ini merupakan serabut pengikat tulang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Nah, oke, sekarang komponen penunjang sendi yang keempat adalah berupa jaringan tulang yang bernama kartilago hialin. Oke, nah kartilago hialin ini merupakan jaringan tulang rawan yang keberadaannya menutupi kedua ujung tulang yang bersatu. Oke. Nah, komponen penunjang tadi bisa kalian lihat pada gambar berikut ya. Ini gambar yang menunjukkan komponen penunjang sendi. Yang pertama, nah kalau ini periosteum ya, ini pembungkus tulang. Oke, nah ini adalah komponen penunjang sendi pertama, yaitu ligamen. Lalu ini adalah cairan sinovial yang berada pada rongga kapsul. Nah, itu rongga kapsul ya. Lalu selanjutnya kartilago hialin. Nah, ini kartilago hialin yang menutup kedua tulang yang bersatu. Lalu ini kapsula fibrosa dan membran sinovial yang merupakan kapsul sendi. Ya, ini dua-duanya adalah kapsul sendi. Adik-adik, berdasarkan sifat geraknya, persendian atau artikulasi ini terdiri dari 3 macam. Ya, yang pertama adalah sendi sinartrosis. Kemudian yang kedua ada persendian amfiartrosis, dan yang ketiga adalah persendian diartrosis. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas persendian sinartrosis. Nah, sinartrosis ini merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya suatu gerakan, ya. Nah, yang termasuk ke dalam sinartrosis itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis sinartrosis. Yang pertama, persendian sinfimbrosis. Yang kedua adalah sinchondrosis. Oke, sekarang bedanya. Kalau sinfimbrosis merupakan persendian yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Oke, nah di mana ada kita temukan sinfimbrosis ini, yaitu pada hubungan antar tulang tengkorak. Ya, nah ini sinfimbrosis. Lalu yang kedua, sinchondrosis merupakan persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan hialin. Nah, ini bisa kita temukan pada hubungan antar ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan pada tulang dada seperti gambar berikut. Nah, ini adalah tulang hulu dan ini tulang badan yang merupakan tulang dada ya. Nah, ini merupakan hubungan antar tulang dada dengan tulang rusuk. Nah, inilah
yang disebut sebagai persendian sinkondrosis. Hubungan antar tulang yang kedua adalah amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini merupakan persendian yang memungkinkan adanya pergerakan walaupun pergerakannya hanya sedikit. Nah, amfiartrosis ini ada dua jenis. Yang pertama simfisis, yang kedua sindesmosis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang simfisis ini persendiannya itu dihubungkan oleh kartilago serabut pipi. Oke, contohnya pada hubungan antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Kita lihat gambar ini. Ini tulang usus, ini tulang kemaluan, dan ini tulang duduk. Oke, nah pertama simfisis pada tulang belakang, ruas tulang belakang. Nah, kalau ini simfisis pada tulang kemaluan. Nah, selanjutnya sindesmosis ini dihubungkan oleh jaringan ikat dan ligamen ya. Nah, contohnya pada hubungan antar tulang betis, oke. Nah, ini dan tulang kering. Nah, hubungannya disatukan oleh ligamen seperti ini. Persendian yang ketiga adalah diartrosis. Oke, nah diartrosis ini merupakan persendian yang memungkinkan gerakannya sangat leluasa, jadi lebih leluasa dari dua sendi sebelumnya. Ya, nah berdasarkan tipe gerakannya, sendi diartrosis ini dibagi ke dalam 6 jenis persendian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sendi peluru dulu. Nah, sendi peluru ini merupakan persendian diartrosis yang gerakannya ke segala arah dan berporos 3. Nah, di mana kita bisa menemukan sendi peluru ini? Misalnya pada tulang lengan atas ya, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, juga hubungan antar tulang paha dengan tulang panggul. Nah, berikut Ibu tampilkan gambar dari contoh sendi peluru pada tulang paha dengan tulang panggul ya. Nah, ini tulang gelang panggul, lalu ini adalah tulang paha. Nah, disinilah letak sendi peluru. Nah, selanjutnya jenis diartrosis yang kedua yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini cirinya gerakannya searah ya, lalu berporos 1 ya. Nah, di mana kita bisa menemukan sendi engsel? Yaitu pertama kita bisa menemukan pada sendi antara tulang siku, lalu sendi antara ruas jari, lalu pada mata kaki dan lutut. Nah, ini Ibu tampilkan gambar sendi engsel pada lutut ya. Nah, ini tulang paha, lalu ini adalah tulang kering, ini tulang betis. Nah, disinilah letak sendi engselnya di lutut ya. Selanjutnya sendi diartrosis yang ketiga yaitu sendi putar ya. Sendi putar ini memiliki ciri gerakannya memutar atau disebut juga rotasi ya. Kemudian berporos 1. Nah, di mana bisa kita temukan sendi putar? Oke, pasti udah bisa nebak ya. Di kepala, yaitu sendi antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Tulang atlas ini adalah tulang pertama dari tulang leher ya. Lalu yang kedua ada sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Oke, nah ini contohnya. Oke,
Kita lihat ini ada tulang lengan atas ya, humerus. Kemudian ini tulang ulna atau hasta, dan ini adalah tulang radius. Nah, ini yang di tengkorak. Oke, ini tulang tengkorak. Lalu ini ada di situ tulang atlas ya. Nah, disinilah letak sendi putarnya ya. Nah, itu yang berwarna biru itu adalah sendi putar. Sendi diartrosis yang keempat adalah ovoid atau sendi gulung. Nah, sendi gulung ini memiliki ciri-ciri diantaranya pertama, bergerak ke samping dan maju mundur. Oke. Lalu yang kedua, berporos dua, tetapi tidak mengitari poros. Ini tidak mengitari, maksudnya ya tidak mengelilingi poros. Nah, di mana kita temukan sendi gulung ini? Yaitu misalnya pada sendi antara tulang telapak tangan dengan tulang pengumpil ya. Nah, ini Ibu tampilkan gambarnya. Oke. Nah, ini ada tulang hasta atau ulna, tulang lengan ya. Kemudian ini tulang pengumpil atau radius. Nah, ini ada scapuloid dan lunate, ini nama tulang telapak tangan. Nah, inilah letak persendiannya sendi gulung atau ovoid. Sendi diartrosis yang kelima adalah sendi pelana. Ya, sendi pelana itu pergerakannya seperti namanya pelana. Pelana berarti gerakannya seperti orang naik kuda ya, seperti orang naik kuda begitu. Oke, dan berporos dua. Di mana kita bisa menemukan sendi pelana ini? Pertama pada tulang ibu jari, lalu juga pada tulang antara metakarpal atau telapak tangan dan karpal atau pergelangan tangan. Nah, ini gambar sendi pelana yang pada tulang ibu jari ya. Nah, ini adalah tulang ibu jari. Kemudian, nah ini adalah sendi pelananya. Sendi diartrosis yang terakhir, yang keenam ya, adalah sendi kaku atau sendi luncur. Nah, sendi kaku atau sendi luncur ini menghasilkan gerakan geser atau meluncur, gitu ya. Kemudian kedua ujung tulangnya agak rata dan tidak berporos. Oke, nah di mana kita bisa menemukan sendi kaku ini? Bisa kita temukan pada tulang-tulang telapak kaki, juga tulang-tulang telapak tangan. Nah, ini Ibu tampilkan gambar pada tulang telapak kaki ya. Nah, inilah letak dari sendi luncur. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya bahwa persendian itu ternyata berbeda-beda jangkauan gerakannya. Nah, berdasarkan jangkauan gerakannya, persendian itu dibagi ke dalam 3 jenis. Pertama, ada persendian fibrosa. Nah, persendian ini merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan, di mana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat, yaitu jaringan ikat fibrosa. Nah, masih ingat kan di mana kalian bisa menemukan persendian fibrosa ini? Pada tulang sutura di antara tulang tengkorak. Oke. Lalu yang kedua ada persendian kartilagenosa. Nah, persendian ini gerakannya terbatas ya, atau pergerakannya sedikit, di mana tulang-tulangnya itu dihubungkan oleh jaringan
tulang rawan hialin. Ya. Nah, contohnya pada hubungan antar tulang rusuk atau iga, ya. Lalu yang ketiga adalah persendian sinovial. Nah, kalau persendian sinovial ini persendian yang lebih bebas atau lebih luas gerakannya, ya. Nah, jadi persendian sinovial ini merupakan bagian terbesar dari persendian pada tubuh orang dewasa. Misalnya pada sendi bahu dan panggul, sikut dan lutut, pada sendi tulang-tulang jari tangan dan kaki, juga pada pergelangan tangan dan kaki. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai sistem gerak manusia pada konsep persendian. Jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Dan akhir kata, Ibu ucapkan banyak terima kasih sudah menyimak video ini. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.